Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai qudwah hasanah, suri tauladan, serta role model bagi seluruh umatnya. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat yang dibawakan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkembangan teknologi yang terus-menerus makin pesat membuat media sosial menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Media sosial adalah sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi ini harus dihadapkan dengan kebebasan setiap orang dalam membuat serta memberikan informasi. Akhir-akhir ini negara kita, Indonesia, dihadapkan dengan maraknya berita hoax di media sosial. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Seringkali kita mendengar adanya desas-desus yang tidak jelas asal-usulnya. Terkadang dari suatu peristiwa yang kecil, akan tetapi di dalam pemberitaannya peristiwa itu begitu besar, ataupun sebaliknya. Terkadang juga peristiwa itu menyangkut kehormatan seorang muslim. Bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga menjadi retak hanya karena berita yang belum tentu kebenarannya. Lantas, bagaimanakah sikap kita menghadapi suatu berita dari orang yang belum kita ketahui kejujurannya,
Marilah sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang membuatmu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya berjalan mengikuti desas-desus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang telah sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang didapatkan itu benar dan sesuai dengan fakta. Maka dari itu, wajiblah atas kita untuk selalu waspada, agar kita dapat mengetahui orang-orang yang hendak menyebarkan berita yang bohong alias palsu atau dikenal dengan hoax. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maksudnya di sini, janganlah kalian menerima begitu saja berita yang disampaikan oleh orang fasik, sampai kalian mengadakan penelitian serta menemukan bukti kebenaran berita itu, agar kalian tidak terjebak di dalam propaganda berita bohong. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya orang fasik itu pada dasarnya, jika ia berbicara, ia selalu berdusta. Akan tetapi terkadang ia juga membawakan berita yang benar. Oleh karena itu, apabila berita itu disampaikan pada kita, maka janganlah kita langsung menolaknya atau menerimanya begitu saja, kecuali setelah kita mengadakan klarifikasi ataupun tabayun. Apabila berita itu sesuai dengan fakta dan benar, maka hendaknya kita menerimanya. Dan apabila tidak sesuai dengan fakta, maka hendaklah kita menolaknya. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengikuti desas-desus atau berita yang belum tentu kebenarannya, dan wajib atas kita untuk menelitinya terlebih dahulu, agar kita tidak menimpakan suatu musibah, keburukan, atau menuduh buruk suatu kaum, seperti yang telah dijelaskan dan dinyatakan di dalam ayat di atas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang telah mengajarkan kita kedamaian, meyakinkan kita untuk tidak terprovokasi oleh para pendusta, penebar berita bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam satu sabdanya,
an Hafsin ibni Asim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ayu hadisa bi kulli ma sami'a. Rawahu Muslim, yang artinya cukuplah dikatakan pendusta seseorang itu apabila ia menyebarkan berita yang ia dengar tanpa adanya klarifikasi dan tabayun. Hadis riwayat Muslim. Inilah etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar lebih mengedepankan kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan atau menyebarkan suatu berita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah merilis fatwa tentang larangan menyebarkan berita hoax. Hukum haram itu terdapat di dalam fatwa MUI nomor 27 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman dalam bermuamalah di media sosial. Memproduksi, menyebarkan, serta memudahkan diaksesnya suatu konten atau media tentang berita hoax, ghibah, namimah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan info pribadi kepada orang lain atau halayaknya, hukumnya haram. Demikianlah satu poin dari fatwa MUI. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan suatu berita di media sosial, maka hendaklah kita menelitinya terlebih dahulu. Jangan langsung kita percaya, apalagi sampai-sampai kita menyebarkan berita itu kemana-mana. Apabila kita tidak teliti dalam berita hoax, maka kita termasuk salah satu orang yang menyebar dosa kebohongan. Cerdaslah dalam bermedia sosial, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruli ala ni'amihi yazidkum
Waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.